Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Narah. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor dengan judul Rumah Bekas Pelacur, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Emak dan bapaknya berharap banyak kepada Jonas ketika dia pergi ke kota untuk kuliah. Anak satu-satunya itu diidam-idamkan kelak bisa lulus kuliah dan mendapat pekerjaan yang bagus untuk mengangkat derajat keluarganya. Bapak dan Mak Jonas sedih karena tidak punya cukup biaya untuk membiayai kuliah anaknya itu. Namun Jonas yang sudah bulat tekadnya untuk kuliah di kota, meyakinkan orang tuanya dengan mengatakan bahwa dia akan mencari pekerjaan paruh waktu di sana untuk membantu orang tuanya membayar kuliah. Bapak, Emak, maafkan tolemu ini, Pak, Mak, kata Jonas lirih di sela-sela lamunannya saat dia duduk sendirian di teras belakang di suatu malam. Dia merokok sendirian di malam itu. Sudah hampir setengah jaman dia di situ. Dilihatnya jam tangannya sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun kantuk belum menghampirinya. Akhirnya Jonas menghela nafas dan kembali melamun. Tiba-tiba terdengar suara bocah cekikikan di antara semak-semak di teras belakang itu. Seketika membuyarkan lamunan si Jonas. Seketika itu pula Jonas menajamkan telinganya sambil matanya menyelidik mencari sumber suara yang berasal dari semak-semak yang letaknya tak jauh dari tempatnya duduk itu. Sorot matanya menatap waspada. Kres, kres. Kemudian semak-semak itu mengeluarkan suara yang saling bergesekan, yaitu semak tempat yang tadinya timbul suara cekikikan itu. Semak itu bergerak-gerak seolah ada seseorang yang menggerakkannya. Tetapi dilihatnya tidak ada orang lain di teras belakang situ selain Jonas sendiri. Dengan mengumpulkan keberaniannya, Jonas berdiri dari tempat duduknya, lalu melangkah pelan dan mengendap-endap menuju semak yang bergerak-gerak itu, sambil matanya tetap menatap awas. Dia menyalakan senter HP, berusaha menerangi taman yang remang karena pencahayaan yang redup di sana. Semak yang bergerak-gerak itu berada di bagian tengah-tengah taman itu. Jadi dia harus melangkah melewati banyak rerumputan dan tanaman lain untuk bisa sampai di tempat semak yang bergerak itu berada. Apakah kucing di bawah sana ya? Gumamnya. Masa kucing bisa mengeluarkan suara sih? Tertawa seperti itu lagi, katanya lagi sambil ragu. Langkahnya terhenti saat dia sudah sampai di depan semak yang bergerak itu. Tetapi semak itu kemudian berhenti bergerak saat si Jonas berdiri tepat di hadapan semak itu. Dia membungkuk dan tangannya menyibak pelan semak itu, sambil disorotnya semak itu dengan lampu senter dari HP yang dia bawa di tangannya yang satu. Jonas tersentak kaget saat mengetahui ada sepotong telapak tangan kecil yang bergerak di balik semak itu. Hanya sepotong tangan bergerak-gerak. Tangan seukuran bayi. Tangannya gemuk dan kecil, seperti tangan bayi pada umumnya, tapi pucat warnanya. Seketika itu Jonas berbalik arah dan lari terbirit-birit menuju ke dalam rumah. Tak sengaja dia berpapasan dengan JJ yang tengah ada di dapur. JJ menanyainya dari mana dia dan kenapa terlihat ketakutan sampai nafasnya tak beraturan seperti itu.
Ada tangan bayi, Jek, di semak belakang rumah. Serem, Jek. Tangannya kecil dan pucat kayak mayat, tapi bergerak. Merambat dari tanah, naik ke ranting semak. Ih, kata Jonas sambil bergidik ngeri. Oh, begitu, jawab JJ dengan enteng. Kemudian dia dengan santai melanjutkan lagi meracik mie instan yang tengah dimasaknya. Jonas heran, kenapa JJ tidak kaget mendengar penuturannya. Ya udah biasa saja sih, John, gak usah parno gitu. Aku aja tidak takut. Di semak belakang itu kan memang ada kuburan adik aku. Biasa aja kali, kata JJ sambil menuang minyak ke dalam piring. Adik? Maksudmu apaan sih, J? Alah, males bahasa. Tanyain aja ke Mami atau ke Pak Sopir sana. Tapi jangan bilang ke mereka kalau aku yang memberitahumu berita ini. Awas kau, jawab JJ sambil berlalu dengan membawa sepiring minyak ke dalam kamarnya. Jonas lebih heran lagi. Kenapa harus tanya ke Pak Sopir segala? Singkatnya, seketika Jonas lunglai tak bertenaga saat Tante Fanny menjawab semua yang ditanyakan Jonas perihal hantu tangan bayi di semak itu. Perasaan kecewa dan sakit hati kepada Tante Fanny berkecamuk di dalam hatinya. Karena di pikirannya hanya dialah satu-satunya pria yang bercinta dengan si Tante. Oh, ternyata dia juga pernah hamil dengan Pak Sopir. Kemudian Jonas jadi merasa cemas dan khawatir. Bagaimana jika Tante Fanny sampai hamil anaknya juga? Kedua anak Tante Fanny mengetahui hubungan asmara maminya dengan Pak Sopir dulu, juga dengan si Jonas. Mereka bahkan sudah menganggap biasa dengan kelakuan mami mereka yang buruk itu. Pak Sopir bukan disingkirkan oleh Tante karena kehadiran si Jonas, tetapi dia masih tetap berhubungan dengan Pak Sopir sebagai selingan. Tak lupa, Tante Fanny meminta pertolongan dukun untuk membuatnya terlihat cantik, menarik, dan juga memiliki jimat-jimat untuk membuat pria yang dia suka menjadi bertekuk lutut kepadanya. Suatu saat di tempat praktek dukun, dia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pejabat yang hendak mencalonkan diri lagi di pemilihan yang akan segera digelar beberapa bulan lagi. Sosok pria agak botak dan berkumis tebal ini meminta pertolongan Mbah Dukun supaya menang di pemilihan mendatang. Berawal dari tanya jawab biasa antara Pak Pejabat dengan Tante Fanny, terus lanjut ke obrolan ringan dan basa-basi. Terus lagi dilanjut bertukar nomor WhatsApp karena nyambung obrolannya. Lelaki tua itu mengagumi kecantikan dan pesona awet muda si Tante Fanny. Dia menatap lekat-lekat tubuh Tante Fanny sambil jari tangannya melintir-lintir kumisnya. Bulan ini memasuki musim hujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur kota. Kabut dan hawa dingin menyelimuti permukiman, membuat setiap orang enggan keluar rumah. Suasana dingin dan basah di luaran membuat setiap orang lebih memilih berdiam, menghangatkan diri di dalam rumah saja. Terlebih jika malam mulai datang. Suara kerasak-kerusuk terdengar dari kamar Tante Fanny, memecah kesunyian malam itu. Seperti ada sebuah kegiatan di dalam sana. Padahal ini adalah waktu untuk dia meringkuk di bawah selimut tebal. Ini malah beraktivitas. Aduh, Tante. Kenapa berhenti, Jo? Tanya Tante Fanny ketika mendapati Jonas tiba-tiba menghentikan kegiatan olahraganya. Si Tante yang menjadi matrasnya heran karena kegiatan itu belum rampung. Anaknya mulai aktif ya, Bun? Begitu kira-kira dari sebuah iklan untuk menggambarkan keaktifan Jonas di malam itu. Iya sih, mungkin juga karena efek musim hujan. Tapi aktifnya terhenti karena suatu hal. Siapa Om Feritan? Dari tadi telepon kamu mulu.
angkat dulu telepon dari pacar barumu itu, jawab Jonas sambil memakai kembali pakaiannya dan segera melangkah pergi keluar dari kamar Tante Fanny. Wajah si Jo terlihat muram. Jo, hei Jo, mau kemana? Dia itu hanya teman tante, jawab tante. Tapi Jonas tidak menghiraukannya dan tetap pergi. Dengan perasaan kecewa, Tante Fanny meraih HP-nya dan mematikan HP itu dengan kasar. Rupanya dia kesal dengan telepon yang dari tadi mengganggu kebersamaannya dengan si Jonas. Setelah itu, cepat-cepat ia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang merasa mulai dingin dan ingin segera tidur. Supaya tidak berlama-lama ia berlarut dalam kekecewaan itu. Tapi beda dengan yang dirasakan Jonas. Dia malah senang ketika mendapati si tante punya pria baru. Dengan begitu, Jonas menjadi punya alasan untuk menjauhi si tante. Jonas sebenarnya ingin menghentikan perbuatan dosa ini dan juga ingin bisa keluar dari belenggu Tante Fanny. Dia menunggu saat-saat ini, saat dimana adanya pria baru yang hadir untuk memacari si tante. Dengan memakai alibi cemburu dan sakit hati, si Jo berharap semoga dia benar-benar bisa membuat Tante Fanny menjauh darinya. Alasan kedua, dia tidak mau tante sampai hamil anaknya. Tidak, jangan sampai itu terjadi. Tidak berapa lama kemudian, Tante Fanny benar-benar sudah tertidur lelap. Hawa dingin dan lelah dari beraktivitas yang dilakukan bersama Jonas barusan, itulah yang membuat Tante Fanny merasa capek, sehingga bisa tidur nyenyak dengan cepat, walau tidak selesai aktivitasnya. Gemericik hujan masih terdengar di luar. Sesekali terdengar suara petir menyambar. Dan sret, tiba-tiba selimut yang membungkus tubuh Tante Fanny ditarik oleh seseorang. Tante yang terbangun karena merasa ada yang menarik selimutnya, segera menarik lagi selimutnya, membenahinya lalu tertidur lagi. Dan sret, tidak berapa lama, lagi-lagi selimutnya ada yang menariknya. Dia berpikir itu Jonas yang melakukannya. Sayang, jangan gitu, akunya jadi dingin kan? Mending tidur di samping aku sini, satu selimut dengan aku, kata Tante Fanny sedikit bergumam, tapi matanya terpejam. Sini, udahan marahnya. Krusuk-krusuk. Kemudian ada seseorang yang masuk ke dalam selimut Tante Fanny. Tante yang masih tetap dengan mata terpejam hanya tersenyum, menyangka itu Jonas yang masuk ke dalam selimutnya. Si tante dalam posisi telentang tidurnya saat itu. Geli ah, jangan mengelus-elus kakiku, gumam Tante Fanny yang merasa ada tangan mengelus-ngelus kaki Tante Fanny. Tanganmu kok dingin sih Jo? Kamu sedang kedinginan ya? Iya sih, malam ini memang udaranya dingin banget, kata Tante Fanny dengan pelan. Tapi tidak ada jawaban. Tante Fanny semakin tidak nyaman dengan elusan di kakinya, karena tangan yang mengelusnya berasa dingin banget saat menyentuh kulitnya. Jo, panggil Tante Fanny dengan mengerjap. Tante Fanny membuka selimutnya, berharap mendapatkan Jonas di dalam sana. Seketika matanya terbelalak dengan sempurna saat dia mendapati bukan wajah Jonas di dalam selimut, tetapi wajah seorang balita perempuan yang menatapnya kosong karanya. Wajah balita yang pucat dengan mata bundarnya yang berwarna hitam, seluruhnya itu menyundul dari dalam selimut. Kepalanya mendongak menatap Tante Fanny tanpa ekspresi. Segera Tante Fanny meloncat dari ranjangnya. Jantungnya berdegup kencang. Di dalam kamarnya yang remang, masih terlihat gundukan yang bergerak-gerak di bawah selimutnya itu. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya, menahan supaya tidak berteriak, karena dia tidak ingin seorang pun tahu bahwa ada hantu balita yang sedang menerornya malam itu. Juga takut rahasianya semakin terbongkar tentang aborsi yang telah dilakukannya. Pembuangan janin di toilet, belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Tante Fanny memundurkan langkahnya dengan pelan,
menuju pintu kamar dan tangannya yang gemetar. Ia berusaha meraba-raba mencari gagang pintu. "Anak sialan, kau sudah mati. Jangan ganggu aku," katanya setengah berbisik. Terdengar tangisan dari dalam selimut itu. Suaranya menyayat hati. "Pergi, pergi!" teriak tante sambil menuding ke arah selimut. Tante Fanny berhasil mendapatkan gagang pintu dan dia membuka pintu kamarnya dengan segera. Dia kaget saat membalikkan badan hendak berlari. Ada Bibi tengah berdiri tak begitu jauh dari letak kamarnya, menghadap ke pintu kamarnya dan hampir saja Tante Fanny menabraknya. Dengan nafas yang ngos-ngosan, Tante Fanny hanya menatap nanar si Bibi yang memandangnya dengan sorot mata yang aneh. "Nyonya kenapa?" tanya dia. Tante Fanny gelagapan. Itu Bi, ada tikus di kamarku, makanya aku takut dan lari keluar," jawab tante sambil menunjuk dengan ragu ke arah dalam kamarnya. Mata Bibi menengok sejenak ke arah kamar Tante Fanny. "Jangan nakal, ayo, tempatmu di belakang," kata Bibi dengan nada yang tenang. Kemudian dia berlalu dari hadapan Tante Fanny dan berjalan menuju ke belakang ke dapur. Siapa yang nakal, Bi?" tanya Tante Fanny yang masih tetap berdiri tertegun di depan pintu kamarnya. Bibi berhenti melangkah sejenak tanpa menoleh ke arah tante. Dia pun menjawab, "Yang mengganggumu tikus kan, Nyonya?" Kemudian si Bibi, wanita pendiam berwajah dingin itu, menyanyikan tembang Jawa di dapur. Suaranya sayup-sayup terdengar samar diiringi suara rintik hujan dan petir yang sesekali menggelegar. Tante Fanny mengendap-endap ke dapur, ke tempat di mana terdengar Bibi sedang mengalunkan tembang Jawa yang merdu dan lirih. Dia mengintip di balik pintu dapur. Dari celah pintu itu, terlihat si Bibi sedang bersandar di dinding dapur sambil duduk bersimpu di lantainya. Si Bibi terlihat sedang mengelus rambut panjangnya yang putih tergerai. Karena saking panjangnya rambut, sebagian rambut itu tergeletak di lantai dapur. Namun, terlihat seperti ada yang menggerakkannya dan memainkan rambut si Bibi yang tergeletak di lantai itu. Tak terlihat siapa yang sedang melintir dan memainkan rambutnya itu. Tante Fanny hanya terkesiap menyaksikan itu di balik pintu dapur. "Simbo ini ndak punya anak sampai setua ini. Kalian jangan suka mengganggu. Simbo susah kalau kalian nakal. Selama Simbo masih ada, akan kusayangi kalian seperti anak sendiri. Janji Yongger, bocah-bocah bagus." Tante Fanny menjadi ketakutan melihat pemandangan itu. Lebih takutnya lagi, ternyata Bibi yang pikirnya tidak tahu apa-apa malah mengetahui semuanya. Tapi bagaimana cara si wanita tua itu sampai tahu semuanya? Tante Fanny selama ini sudah secermat mungkin menjaga rahasia ini. Apakah si Bibi ini mempunyai kebatinan yang kuat? Siapa dia sebenarnya? Di suatu sore sepulang dari kuliah, si Jo yang saat itu langsung menuju ke dapur seperti biasa untuk mengambil minum, melihat tante yang tengah berdiri di depan wastafel dapur. "Aduh, kenapa terjadi lagi sih?" gumam Tante Fanny, tapi masih terdengar di telinga si Jo. Terlihat tangan Tante Fanny juga sibuk mengutak-ngatik sebuah barang di dalam wastafel yang entah itu apa. Jo tidak tahu. "Terjadi apa, Tante?" tanya si Jo mengagetkan Tante Fanny. Tante membalikkan badannya dan terkejut melihat Jo yang berdiri tak jauh darinya sedang serius menatap si tante. Dengan secepatnya tante menggenggam erat barang yang dibawanya dan menyembunyikannya di balik badannya. Jo, sudah lama ya berdiri di situ?" tanya tante tergagap. "Itu apa di tanganmu, Tan?" Jo balik bertanya sambil mendekati si tante.
Sini lihat. Oh, bukan apa-apa kok, Jo. Oh ya, kamu baru datang ya? Pasti capek. Segeralah makan lalu istirahat, kata tante untuk mengalihkan perhatian si Jo. Ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka berdua dari jauh. Si Bibi. Berikan, kata Jo sambil berusaha merebut sebuah benda dari tangan tante. Apaan sih, Jo? Jonas terbelalak melihat benda apa yang berhasil dia rebut dari tangan tante. Sebuah benda menyerupai stik dengan 2 garis tergambar di sana. Tes pack kehamilan positif. Tante Fanny mulai panik. Tante, anak siapa ini? Bukankah kita sudah jarang tidak melakukan itu? Dan itu pun tidak keluar di dalam. Jonas kalut saat mengetahui bahwa Tante Fanny hamil. Ada penghakiman yang tertuju untuk dirinya sendiri, mengucapnya terus-menerus dari tadi. Bodoh kau, Jo. Bodoh. Bukan manusia kau. Harusnya kau menghormati dia seperti tantemu sendiri. Kenapa malah menghampirinya? Sekarang bagaimana? Bagaimana? Jo menjambak dan memukuli kepalanya sendiri sambil meracau tak jelas dengan kata makian. Jawab, Tante. Itu anak siapa? Tanya Jo lagi. Kali ini dengan tatapan emosi kepada tante yang berdiri di hadapannya. Semoga bukan anakku, batin si Jo. Tante menghindari tatapannya karena takut. Dan sambil menunduk ia mencoba mengingat-ingat. Sudah berapa bulan ia tidak mendapatkan haid. Ternyata sudah hampir 3 bulan dia tidak memakai pembalut. Dan 3 bulan yang lalu ia ingat peristiwa di suatu malam ketika Pak Ferry si pejabat itu mengajaknya ke villa pribadinya bersama beberapa orang teman dan kolega untuk merayakan hari ulang tahunnya Pak Ferry. Mereka pesta pora di sana dan tentunya mabuk dalam keadaan yang kesadarannya sudah berkurang. Pak Ferry membimbing si tante untuk naik ke tangga menuju kamar yang terletak di lantai atas. Dia menyuruh Tante Fanny supaya beristirahat saja. Sebenarnya tidak ada keinginan bagi Tante Fanny untuk menjalin hubungan lebih dari teman dengan Pak Ferry. Selain karena postur tubuhnya yang gemuk dan hidungnya yang bulat seperti kentang, Tante Fanny kerap melihat Pak Ferry juga bersikap ringan tangan kepada bawahannya. Sifat temperamental ini juga yang membuat Tante Fanny hanya mau menganggapnya teman saja, tidak lebih. Dia takut suatu saat dia juga akan ringan tangan padanya. Malam itu di villa, di kamar lantai atas, Pak Ferry membaringkan tubuh Tante Fanny yang sudah lemas dan loyo akibat minuman keras ke atas pembaringan. Dengan sedikit kasar dan tanpa minta izin dulu dari si pemilik tubuh, dia melucuti pakaian Tante Fanny. Jangan, Pak, saya tidak mau. Kita hanya teman, kata Tante Fanny. Suaranya lirih dan meracau akibat pengaruh minuman keras tadi. Tapi Pak Ferry tidak menjawab sepatah kata apapun. Dia malah semakin mempercepat aksinya untuk membuka seluruh pakaian yang menutupi tubuh mulus si tante. Dengan nafas yang memburu, Pak Ferry melancarkan aksi yang selanjutnya. Tante Fanny yang sudah terkapar tak berdaya hanya bisa pasrah dengan perlakuan Pak Ferry di malam itu. Toh dia juga tidak punya kekuatan untuk menghindar dan menolak setiap sentuhan bertubi-tubi yang dilancarkan Pak Ferry. Di suatu kesempatan lain, Pak Ferry memberi sejumlah uang yang jumlahnya fantastis, serta mengajaknya belanja sebagai ucapan terima kasih di malam itu. Jeng Fanny, aku tidak mau menanggung segala resikonya setelah menidurimu lo ya, karena sudah kubayar dengan jumlah yang sesuai dengan hargamu, kata Pak Ferry sambil mencolek dagu si tante. Saat itu si tante yang sedang sibuk memilih perhiasan emas di toko perhiasan hanya tersenyum dan menjawab, Pak Ferry bisa aja. Resiko apa sih, Pak? Uang dari Pak Ferry sudah lebih dari cukup. Terima kasih banyak ya, Pak. Siang itu,
Memang Pak Ferry yang mendadak jadi dermawan kepada Tante Fanny. Sengaja mengajak si tante ke toko perhiasan dengan maksud ingin membelikannya perhiasan. Itu ada cincin permata asli. Mau? Kata Pak Ferry sambil menunjuk cincin permata di sebuah kotak yang ada di dalam etalase. Mata Tante Fanny semakin berbinar. Batinnya, kapan lagi aku bisa mendapatkan cincin permata gratis tanpa mengeluarkan uangku? Wah, Bapak serius? Tanyanya sambil menatap lekat-lekat wajah Pak Ferry. Pak Ferry tersenyum dan menjawab, seriuslah sayang, tapi servis aku dengan servis terbaikmu ya, setiap kali aku menginginkannya. Kemudian dia terkekeh. Gimana? Tanyanya lagi sambil mengedipkan satu matanya kepada Tante Fanny. Tante Fanny berpikir sejenak. Kau tidak pernah diberi jatah istrimu ya Pak? Kenapa membayarku? Alah Jeng, kau tahu kan kalau istriku itu sedang sakit dan tidak bisa melayaniku. Gimana sayang? Permata itu jadi milikmu sekarang juga loh. Tante Fanny mengangguk malu-malu. Lalu sejak saat itu dimulailah permainan dengan Pak Ferry. Tante Fanny meninggalkan Joe dengan pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Dengan diantar sopir pribadi, si tante pergi ke rumah Pak Ferry si pejabat, ayah dari bayi yang tengah dia kandung saat ini. Dia tidak ingin aborsi lagi. Sudah, cukup. Kali ini dia minta pertanggungjawaban dari ayah bayi itu. Sudah cukup teror hantu bayi yang menghantui Pak Sopir, Jonas, juga dirinya sendiri beberapa waktu yang lalu. Juga tentang keanehan rambut si Bibi yang digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Untuk itulah dia menemui Pak Ferry. Ingin melahirkan saja bayi ini. Pak Ferry, keluar Pak. Pak, aku tahu kau ada di dalam. Pak Ferry, keluar. Tante Fanny berteriak di depan gerbang rumah Pak Ferry yang berdiri megah di tengah kota itu. Dia tidak percaya saat satpam yang menjaga pintu gerbang itu mengatakan bahwa Pak Ferry tidak ada di rumah saat itu. Dia sendiri melihat mobil Pak Ferry ada di dalam kok. Jadi tentulah orangnya juga ada di dalam. Juga beberapa mobil yang lain ikut terparkir di sana. Bu, jangan teriak-teriak di sini. Sudah pergi sana. Jangan bikin onar, kata Pak Satpam. Kau berani ngusir saya ya? Munyuk, asal kau tahu ya, saya ini simpanannya Pak Ferry. Kau harus hormat pada saya, ngerti? Kata Tante Fanny tak mau kalah. Ada apa ini ribut-ribut? Istriku melihat dari CCTV, katanya ada wanita sedang bertengkar dengan Pak Satpam. Tiba-tiba Pak Ferry muncul tergopoh-gopoh dari dalam rumahnya menuju ke pintu gerbang. Jeng Fanny? Pak Ferry terkejut dengan kedatangan Tante Fanny ke rumahnya. Sudah Pak Satpam, biar aku tangani wanita ini, titah Pak Ferry kepada Satpam sambil memberinya aba-aba untuk menjauh. Pak, aku hamil. Aku minta pertanggungjawaban. Apa? Kamu hamil? Minta pertanggungjawaban apa? Jeng Fanny kan sudah bersuami. Tapi aku hamil denganmu Pak. Kau tahu sendiri suamiku tak ada di rumah. Jeng, jangan keras-keras kalau bicara. Nanti istriku dengar. Biar. Pokoknya Pak Ferry harus bertanggung jawab. Jeng, ingat ya, perjanjian kita adalah tidak ada pertanggungjawaban atas segala resiko setelah aku memakaimu. Dan aku juga sudah membayarmu mahal. Siapa yang mau bertanggung jawab kepada pelacur? Siapa? Tidak bisa menjamin pula kau hanya tidur denganku. Pasti banyak pria yang sudah memakaimu kan? Pak Ferry berkata kepada Tante Fanny sambil memelototinya. Pergi, dasar jalang tua murahan, bentak Pak Ferry sambil tangannya melayang hendak meninju si tante. Tapi tak berhasil karena tante menghindar. Beraninya kau ngelunjak. Sudah diberi uang dan barang, sekarang malah minta pertanggungjawaban. Enak saja. Tante Fanny hanya menatap nanar pria di hadapannya yang ternyata hidung belang itu. Kemudian dia memutuskan untuk pergi dari rumah itu.
melangkah gontai menuju mobilnya dan mengempaskan tubuhnya di atas kursi mobil. Dilihatnya dari dalam mobil. Keluarlah wanita dari pintu rumah Pak Ferry. Dia terlihat belum terlalu tua, tapi kurus dan pucat wajahnya. Juga tengah memakai kursi roda. Pak Ferry membimbingnya masuk ke rumah lagi. Sambil tersenyum, dia mendorong kursi rodanya kembali ke dalam rumah. Itu istrinya mungkin. Entahlah, masa bodoh. Dengan ragu dan hati-hati, Pak sopir bertanya kepadanya sambil melirik lewat kaca-kaca kecil di depannya. Kita mau kemana lagi, Nyonya? Pulang, jawabnya singkat. Ya ampun, lalu bagaimana dengan bayi ini? Katanya dalam hati. Galau dan bingung menyergapnya kini. Pikirannya kusut. Sesampainya di rumah, sang bibi mendapati sang nyonya terlihat pucat, tidak seperti biasanya. Nyonya kelihatan pucat dan kelelahan. Sakitkah? Apa mau kubuatkan teh hangat? Sapa bibi saat melihat Tante Fanny duduk melamun di kursi ruang makan yang letaknya bersatu dengan dapur. Bibi menoleh sebentar ke arah tante. Tante Fanny mengangguk pelan. Lalu pandangan si bibi kembali lagi diarahkan ke kompor di depannya. Kemudian tangannya dengan tangkas menuang air mendidih ke dalam gelas berisi susu. Ada 2 gelas berisi susu sasetan diletakkan di atas nampan, di samping kompor itu. Bersanding pula jajanan pasar dan nasi plus lauk di dalam nampan itu, berjajar dengan 2 gelas. Bibi bikin susu buat siapa? Tanya tante. Aneh, pikir tante, karena di rumah ini tidak ada yang menyukai susu. Nyonya, ini kan malam Jumat Legi. Wajib untuk bikin cawisan yang ditujukan untuk kerabat dan keluarga yang sudah meninggal. Tante Fanny semakin heran, karena biasanya cawisan itu diisi wedang teh dan wedang kopi bersebelahan. Lah, ini kok susu? Bau susu menyeruak ke seluruh ruangan dapur, menggugah selera para bocah tak kasat mata. Bibi kemudian mengaduk-aduk minuman susu yang berada di atas nampan itu. Terdengar menggema di seluruh ruangan dapur suara khas sendok yang tengah beradu dengan gelas. Disusul kemudian dengan suara bibi yang mulai menyanyi tembang Jawa lagi. Lirih terdengar. Tetapi hal itu membuat Tante Fanny jadi ingat akan suatu peristiwa ketika Tante Fanny dulu pernah mengintip si bibi yang tengah duduk bersimpu di lantai dapur sambil menyanyikan tembang Jawa dan berkata-kata kepada anak-anak yang tak kasat mata. Masih dengan tetap asik menyanyi, bibi berjalan pelan dan meletakkan nampan berisi sesajen itu di atas kulkas. Bibi, hentikan, jangan nyanyi lagi. Suara Tante Fanny terbata. Nafasnya mulai tidak beraturan karena takut. Bibi kemudian berhenti menyanyi, lalu menatap Tante Fanny. Ada pancaran ketakutan yang tertangkap dari mata Tante Fanny. Mereka suka mendengar nyanyianku, Nyonya. Siapa yang mereka kau maksud? Bibi tidak menjawab, hanya tersenyum aneh. Sudahlah, Nyonya, tenangkan dirimu. Ini tehnya, silakan diminum, kata Bibi. Kemudian sambil mendekat ke arah Tante Fanny dengan membawa teh hangat. Tetapi Tante Fanny beranjak dari tempat duduknya untuk menjauhi Bibi. Kemudian dia terjatuh karena tidak hati-hati melangkah. Bibi dengan sigap meraih tangan tante untuk menolongnya. Nyonya demam ya? Ini tangannya Nyonya kok panas sekali. Ayo aku bimbing ke kamar, kata Bibi. Dia merasa agak cemas saat mendapati Nyonyanya ternyata tengah terserang demam. Dengan terpaksa Tante Fanny mau dituntun Bibi menuju ke kamarnya. Malam semakin larut, tetapi demam yang dialami Tante Fanny belum juga mereda, padahal dia sudah diberi obat penurun panas. Malah kali ini sakitnya ditambah dengan perutnya yang tiba-tiba merasa nyeri dan mulas. Semakin lama semakin menjadi. Bi, jangan bilang siapa-siapa ya.
kalau aku sedang sakit. Aku tidak mau dibawa ke rumah sakit karena Tante Fanny tidak meneruskan perkataannya. Aku tahu kalau Nyonya sedang hamil saat Nyonya bicara dengan Den Jonas waktu itu. Aku tidak sengaja mendengarnya, Nyonya. Tante Fanny terkejut mendengar penuturan Bibi. Tapi dia hanya menatap wanita tua itu, tidak menjawab sepatah kata pun. Ini Nyonya, minumlah. Ramuan ini akan membuat sakitmu reda, kata Bibi kemudian, sambil menyodorkan cangkir berisi ramuan yang entah itu berisi bahan yang berbahaya atau tidak. Tante Fanny tidak menolak karena dia berharap untuk sembuh tanpa dibawa ke dokter. Ini seperti ramuan yang kau beri tadi pagi deh, sebelum aku keluar rumah kan, Bi? Ramuan untuk apa ini? Tanya Tante Fanny sambil keheranan setelah meminum ramuan itu. Ini hanya ramuan untuk kesehatan, Nyonya. Ramuan warisan dari leluhur, jawab Bibi. Tetapi beberapa menit kemudian, sakit perut si tante malah semakin menjadi setelah meminum ramuan itu. Dia mengerang dengan lirih. Sakit yang tak terkira menyerangnya dengan bertubi-tubi. Bibi kemudian meraba perut Tante Fanny. Apakah bayiku baik-baik saja, Bi? Katanya dengan menahan sakit. Nyonya, bayimu sepertinya sudah mati. Ini si jabang bayi sepertinya sudah tidak menempel di rahim lagi. Tante Fanny terkejut. Bayiku. Bibirnya bergetar saat mengatakan itu. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bibi, karena dia ingin melahirkan bayi itu dengan sempurna. Tapi ternyata sudah mati. Nyonya, sini aku bantu mengeluarkan bayi ini. Dipijat, Bi. Iya, Nyonya. Bi, kau ini sebenarnya siapa? Dulu aku adalah dukun bayi, Nyonya. Aku menolong banyak orang yang melahirkan. Aku senang melihat bayi yang lahir. Karena aku mandul, tidak pernah bisa hamil. Tetapi di suatu hari, masyarakat memberhentikanku untuk menolong orang yang melahirkan. Sejak ada ibu dan bayi yang mati saat kutangani. Bibi bercerita sambil terus memijat pelan perut si Tante Fanny. Aduh, Bi, sakit, Bi. Tahan sakitnya, Nyonya. Yang sabar, kata Bibi. Tapi Tante Fanny malah mengerang semakin keras. Bibi kemudian membuka daster Tante sampai ke dada, lalu mengucapkan mantra yang tidak dimengerti bahasanya oleh Tante Fanny, sambil tangannya terus memijat dan mengurut perut Tante Fanny. Tante sudah tidak lagi memperhatikan Bibi karena dia tengah merasakan kesakitan. Aduh, desis Tante Fanny. Bibi dengan pelan membuka kaki Tante Fanny. Darah mengucur membanjiri alas kain sampai ke spray, juga karena saking derasnya. Sementara Bibi semakin fokus memijit dan menekan perut Tante, yang semakin lama semakin kencang mengurutnya. Keringat membasahi dahi Bibi. Bi, ini sakit, Bi. Tante Fanny menjerit pelan karena takut ada yang mendengar. Dia menggigit bibirnya menahan sakit. Sabar, Nyonya. Sebentar lagi selesai, saut Bibi. Nah, kata Bibi kemudian. Ada seonggok janin kecil berlumuran darah di tangan Bibi. Wajahnya sumringah melihat janin itu. Anakku, desisnya. Tante Fanny masih bisa mendengar ucapan Bibi barusan, walau dia sudah lemas dan terpejam matanya. Mereka semua ini yang akan menjagaku saat aku sudah semakin tua dan sakit-sakitan kelak, bisiknya lagi sambil tersenyum senang. Maafkan aku, Nyonya.
Aku menginginkan bayi ini. Itulah kenapa aku memberi ramuan leluhurku ini. Baru kali 2 kali minum sudah gugur, kata Bibi sambil menyeka keringat Tante Feni dengan handuk kecil, juga membersihkan darah yang berlepotan di paha dan kaki Tante Feni. Tante Feni terkejut dan dia membuka matanya, menatap Bibi dengan menangis. Bi, kau. Tante pingsan dan tidak meneruskan perkataannya. Anakku sayang, aja bagus, kata Bibi sambil menimang-nimang janin kecil yang terbungkus di dalam kain mori putih. Tante tersadar di pagi harinya, dan dia terkejut melihat Bibi yang tengah membawa senapan sarapan ke kamarnya. Bi, kau membunuh anakku. Bibi dengan langkah tenang menghampiri tante yang tergolek lemas di atas ranjangnya. Lalu Bibi duduk di pinggir ranjang Tante Feni. Nyonya ini berkata apa? Mana mungkin Bibi bisa melakukan itu? Kata Bibi sambil menggenggam jemari tante. Semalam kau berkata bahwa kau sengaja membuat bayiku gugur kan, Bi? Tanya tante sambil menampik tangan Bibi. Nyonya, kemarin itu Nyonya murni keguguran. Bibi hanya menolong mengeluarkan bayi yang sudah mati itu. Syukurlah bisa keluar. Kalau tidak begitu, pasti Nyonya akan dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya semua keluarga dan saudara Nyonya akan tahu kalau Nyonya sedang hamil, sementara tidak ada suami. Dan juga Nyonya, kemarin Nyonya itu pingsan. Langsung pingsan segera setelah bayi itu keluar. Mungkin Nyonya berhalusinasi atau bermimpi tentang omongan saya yang katanya membunuh bayi Nyonya, kata Bibi berusaha meyakinkan Tante Feni. Percayalah Nyonya, aku mengatakan ini sebenarnya, sambung Bibi. Dia mulai mempercayai perkataan Bibi, walau masih ada sedikit keraguan. Di mana kau kubur anakku? Tanya tante sambil menunduk. Masih terpancar raut wajah yang sedih di sana. Di taman belakang Nyonya, jawab Bibi. Sejak dikuburnya janin yang ketiga itu, Tante Feni semakin kerap dihantui oleh penampakan dan suara anak-anak kecil dari rumahnya. Setiap kali dia berteriak histeris. Saat penampakan itu muncul atau suara anak-anak menangis dan tertawa terdengar dekat di telinganya, dia mulai tidak bisa berpikir dengan rasional. Apakah ini hanya halusinasi atau karena dia hanya terbayang-bayang dengan sosok bayi yang dia bunuh sehingga membuatnya dikejar-kejar rasa bersalah? Ataukah memang ini benar-benar penampakan? Hal inilah yang membuat dia sering menjambak rambutnya sendiri, juga menampar pipinya sendiri, bahkan memukul kepalanya sendiri. Berharap tamparan dan pukulan itu menyadarkan dia dari halusinasi dan mimpi di teror hantu anak-anak kecil itu. Menurutnya, hantu yang paling jahat adalah sosok anak yang ketiga. Hantu ini penampilannya paling seram. Singkatnya, Tante Feni kemudian ingin menjual rumah itu dan ingin pindah ke rumah orang tuanya. Ketika dia menyampaikan keinginannya itu, Jonas memutuskan untuk mencari tempat kos baru. Juga kedua anak tante yang setuju pindah karena mereka berpikir Tante Feni akan diawasi ibunya jika tinggal di rumah orang tuanya Tante Feni, sehingga itu akan mempersulit tante untuk hidup bebas. Terkecuali Bibi. Dia tidak setuju pindah, tetapi dia bungkam saat ditanyai apa alasannya tidak mau pindah. Akhirnya dengan berat hati, Bibi pulang kampung dengan diberi pesangon. Tante Feni tidak bisa pacaran dengan terang-terangan lagi semenjak tinggal di rumah orang tuanya. Dia menjalin asmara dengan seorang pemuda yang ternyata pekerjaannya adalah tukang ojek mobil. Dengan alasan mobilnya sendiri dipakai oleh anak-anaknya tante dan alih-alih pesan ojek untuk mengantarnya kemana-mana. Termasuk saat mengantar Tante Feni ke rumah lamanya yang mau dijual untuk menemui kakak sepupuku. Ternyata mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk saling melepas rindu. Akhirnya kakak sepupuku
tidak jadi membeli rumah itu. Dia merelakan uang muka yang tidak bisa kembali dan mencari rumah lain untuk dibeli. Tidak lama setelah itu, rumah Tante Fanny yang letaknya memang di pinggir jalan raya dibeli oleh seorang pensiunan guru. Dia membeli rumah itu untuk dijadikan tempat kos-kosan. Dan Tante Fanny membeli rumah baru dari uang hasil penjualan rumah lamanya itu. Tetapi rumah barunya ditempati anak-anaknya, sementara dia tetap tinggal di rumah orang tuanya. Tante Fanny masih doyan berpacaran di luar sana, tetapi dia tidak hamil lagi. Isenglah dia periksa ke dokter kandungan, apakah alat reproduksinya itu bermasalah. Kali ini kenapa tidak juga hamil? Setelah diperiksa, ternyata kandungan Tante Fanny sudah rusak dan tidak bisa hamil lagi. Ada kemungkinan untuk bisa hamil lagi, tapi peluangnya akan sangat kecil dan sangat beresiko. Ku dengar bahwa saat ini Tante Fanny sedang sakit. Dia baru saja selesai operasi tumor otak yang sudah agak lama diteritanya. Tetapi keadaannya belum juga menunjukkan tanda-tanda kesembuhan setelah operasi itu. Bahkan setiap kali nyeri masih kerap menyerang kepalanya, terlebih di malam hari. Hidupnya kini tergantung dengan obat-obatan. Rutin kontrol ke dokter adalah kegiatannya sekarang. Tubuhnya kurus, mukanya menjadi pucat, dan kepalanya botak. Dan juga dia sudah tidak bisa lagi berjalan. Kini dia memakai kursi roda untuk memudahkannya bergerak. Kenapa? Keluarganya terutama anak-anaknya tidak membenci dan menghakimi Tante Fanny karena perbuatan dosanya dulu. Karena mereka tahu Tuhan sudah menghukumnya dengan setimpal. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.